ya, untuk bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Ya, kalau hari Minggu atau bulan ini kita belajar tentang janji, fokus pada janji Tuhan gitu ya. Sebenarnya kita sudah tahu semua gitu ya tentang janji Tuhan, tapi tantangannya itu adalah prakteknya itu ya. Kita semua tahu, kita semua orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan untuk mengenal kebenarannya, firman-Nya kita baca setiap hari itu semua berisi tentang janji Tuhan, tinggal prakteknya saja. Itu yang jadi tantangan di dalam perjalanan hidup kita ketika kita menghadapi semua hambatan, kesulitan, sakit, penyakit kita, pekerjaan kita gitu ya. Percaya enggak sama janjinya? Itu aja sih tantangannya, percaya tidak. Ya, untuk percaya itu sebenarnya kita tahu ya, namanya percaya harusnya percaya sepenuhnya gitu. Ya, itu aja. Malam hari ini kita baca saja gitu ya. Membaca saja firman Tuhan malam hari ini. Mungkin Pastor Samuel di sini saja. Ya, membaca saja malam hari ini kita sudah tahu kok janji-janji Tuhan itu apa, dan kita ini untuk menikmati janji Tuhan itu hanya satu, percaya saja. Di fokus pada janji Tuhan di ayat emas di Yosua 23 ayat 14. Ini ayat emas kita, Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh segala jalan yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari semua yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Yosua 23 ayat 14 adalah Yosua ketika akan meninggalkan dunia ini karena usianya sudah lanjut, dia mengingatkan kembali tentang janji Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan dia mengingatkan semua janji-janjinya Allah Israel kepada umat Israel itu semua digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi, semua yang baik. Nah, kalau dibaca di bawahnya, selain ngomong tentang janji berkat, ada juga konsekuensi ketika janji itu dilanggar. Ya. Tahun 2024 gereja ini belajar tentang the year of covenant, ya, mengingat kembali tahun perjanjian Tuhan gitu. Kita semua waktu di 2024 kita belajar apa itu covenant, perjanjian Tuhan dengan umatnya. Kalau kita ingat kembali bahwa covenant atau perjanjian itu adalah ketika dua atau lebih orang itu bersepakat untuk sesuatu. Bersepakat untuk sesuatu. Ya, itu adalah covenant atau perjanjian. Nah, covenant atau perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan pertama kali melakukan atau mengikatkan janji dengan manusia pertama kali ketika dia ngomong dengan manusia ciptaannya yang pertama. Ketika di Taman Eden, itu adalah perjanjian Tuhan yang pertama. Ngomong covenant, ngomong perjanjian adalah dua atau lebih orang bersepakat dan di situ ada hukum yang mengikat. Apa yang diperjanjikan itu dari pihak Tuhan dan dari pihak manusia. Tuhan berjanji, Tuhan ngomongin
Ketika manusia pertama yaitu Adam, Tuhan ngomong semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, hanya satu saja yang tidak. Itu adalah perjanjian pertama yang Tuhan ikat dengan manusia. Tapi yang terjadi apa? Ada satu pihak yang one prestasi, satu pihak yang tidak bisa memenuhi janjinya. Ketika sebuah perjanjian ada yang mengingkari atau one prestasi tidak memenuhi perjanjian itu batal, ataupun hukum yang mengikat adalah konsekuensi yang sudah dituliskan di dalam hukum perjanjian itu berlaku. Di dalam perjanjian yang pertama Tuhan bilang, kalau engkau makan buah yang ini, maka kamu akan tahu semua yang baik dan buruk dan kamu akan mati. Itu adalah konsekuensi dari pelanggaran sebuah perjanjian yang pertama. Manusia gagal, one prestasi, tidak bisa memenuhi perjanjian Tuhan yang pertama kali di dalam perjanjian lama. Begitu juga pada masa setelah itu, setelah Adam, ya turun sampai ke Musa dengan Tuhan memberikan Tauratnya. Itu adalah perjanjian juga antara Tuhan dengan umatnya. Tapi apakah manusia ini sebagai pihak, kalau kita semua kan pernah lihat ya, perjanjian itu pasti ada para pihak-pihak, satu pihak dua, dan mereka bersepakat. Ketika satu pihak mengingkari perjanjian, ada konsekuensi yang harus diterima di dalam perjanjian itu. Begitu juga sampai ke Musa, perjanjian Tuhan dengan manusia. Manusia itu juga one prestasi, tidak memenuhi janji Tuhan. Ya. Ada yang baik, yang disepakati, yang dilakukan, Tuhan melakukan apa yang sudah dijanjikan ketika umatnya atau orang yang berjanji itu menyepakati dan melakukan apa yang dijanjikan dikerjakan. Tetapi ketika yang berpihak, yang manusia ini melanggar dari perjanjian itu, ya konsekuensi buruk. Ya, kita sudah baca semua di dalam perjalanan bangsa Israel, Musa. Ya, ada yang melakukan pemberontakan, bahkan yang paling miris adalah ketika Musa naik di Gunung Sinai. Baru beberapa minggu, orang sudah, umatnya yang di bawah sudah minta, beri aku Tuhan Elohim, sama dia minta Elohim. Tapi Elohim yang dikenal bukan Allah ya Abraham, tapi Allah yang mereka kenal di Mesir. Dia minta ada Allah yang di Mesir, tapi padahal janji Allah dengan umat Israel, dia akan menyertai ketika umatnya itu tetap setia. Hanya satu Allah yang dia sembah, tapi baru saja sudah minta Tuhan yang lain. Lembu emas dibuat, perjanjian batal. Perjanjian antara Allah dan manusia yang pertama kali ini sering kali yang terjadi adalah manusia ini tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan untuk menepati perjanjian dengan Tuhan. Itulah yang terjadi ketika manusia ini, karena dosa itu manusia kehilangan kemampuan, kapabilitas untuk melakukan yang baik. Sehingga dari banyak perjanjian yang Tuhan lakukan, yang Tuhan ikat dengan manusia, manusia gagal untuk memenuhi janji Tuhan.
Janji Tuhan seperti yang tadi kita nyanyikan di Mazmur 12 ayat 6. Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan, yaitu janji Tuhan, itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Janji Tuhan itu murni. Sang pemberi janji itu setia. Janjinya murni, ditepati. Firman atau janji Tuhan itu benar dan semua dikerjakannya dengan setia. Itu adalah janji Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah, seperti perjanjian yang mengikat antara 2 orang atau lebih, ketika sang pihak satu dari pihak Tuhan itu sebagai seorang pemberi janji yang murni dan setia, tetapi di satu pihak kita manusia adalah orang yang gampang sekali mengingkari janji dan gagal untuk memenuhi janji. Itulah yang terjadi. Janji Tuhan, sang pemberi janji itu adalah setia dan janjinya murni, dijamin oleh karakter dirinya sendiri. Tapi satu pihak tidak mampu, tidak punya kapabilitas, kemampuan untuk melakukan semua perjanjian itu dengan setia. Itulah yang terjadi di dalam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Sampai ketika Kristus datang sebagai pengantara untuk kita. Itulah yang memungkinkan buat kita menerima setiap janji-janji Tuhan. Kalau diri kita sendiri ini adalah orang yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu untuk tidak cakap, tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu mengikat sebuah janji. Manusia ini seperti itu. Tidak punya kemampuan untuk mengikat sebuah janji dengan Tuhan. Sampai Bapa memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pengantara untuk sebuah perjanjian baru. Ketika kita yang di pihak ini yang senantiasa gagal, Kristus yang menggantikan kita untuk melakukan perjanjian itu dengan Bapa. Sehingga mari kita baca di Ibrani 9 ayat 15 bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Hanya karena ada pengantara yang mewakili kita di pihak kedua ini, yaitu Kristus, yang memampukan perjanjian antara Bapa dengan manusia itu bisa digenapi. Karena apa? Kristus yang menggantikan kita, Dialah
pengantara dari perjanjian baru, yaitu penebusan dan kehidupan kekal, dan kita yang ada di dalamnya yang mengaku sebagai Kristus sebagai penebus kita, yang mengaku dan percaya kepada karya penebusannya, kita hidup di dalam covenant, lingkup perjanjian antara Allah dengan manusia yang diwakili oleh Kristus. Itu adalah posisi kita untuk menerima semua janji Tuhan. Tanpa Kristus sebagai pengantara perjanjian baru, tidak mungkin kita ini hidup dan menikmati di dalam perjanjian Allah. Karena kita tidak termasuk di dalam apa yang dijanjikan. Kalau kita terikat, kalau kita kerjasama seperti itu, ada pihak-pihak yang mewakili, ada objek yang dijanjikan. Allah Bapa dan manusia yang kita diwakili oleh Kristus mengikatkan sebuah perjanjian. Ada perbuatan hukum di situ, ada perlindungan yang mengikat di dalam perjanjian itu, ada hak dan kewajiban di dalam perjanjian itu. Dan kita yang diwakili oleh Kristus, yang menerima Kristus itu sebagai Tuhan yang menebus kita, kita berhak, baru kita boleh berhak menikmati perjanjian itu. Itu yang pertama kali yang harus kita lakukan. Dan saya bersyukur, kita bersyukur bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam ikatan perjanjian antara Bapa dan Kristus. Karena kita sebagai umat yang percaya akan karya penebusannya dan Kristus itu sebagai pengantara kita. Sehingga janji-janji Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Ada banyak janji Tuhan ketika kita ada dalam lingkup perjanjian itu dan Kristus itu sebagai pengantara kita. Janji apa? Kita akan dapat nikmati karena posisi kita ada dalam tudung covenant perjanjian hukum itu. Tidak ada yang bisa membatalkan sebuah perjanjian hanya jika satu pihak yang membatalkan sehingga terjadi perselisihan dan semuanya dibatalkan. Tetapi pihak lain yang tidak terikat di dalam perjanjian itu tidak ada yang bisa membatalkan. Janji Bapa kepada manusia, manusia yang diwakili oleh Kristus sebagai pengantara perjanjian baru tidak bisa dibatalkan oleh pihak manapun. Kecuali manusia ini yang tidak lagi mempercayai sebagai pengantaranya keluar dari perjanjian itu saja yang membatalkan perjanjian kita dengan Bapa. Tapi kita bukan orang-orang yang undur, yang menyangkali sang pengantara perjanjian baru. Tapi kita percaya Kristus Yesus itu yang sudah melakukan untuk kita, untuk bisa melakukan perjanjian itu untuk Bapa, sehingga kita ini mewarisi hidup di dalam perlindungan kasih perjanjian Bapa dengan kita. Janji penyertaan dan kekuatan seperti Yesaya 41. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan menguatkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Itu ada perjanjian klausul Bapa dengan kita di situ. Penyertaan dan kekuatannya. Ada janji masa depan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.
Itu adalah janji Tuhan untuk kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita di Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah tudung perjanjian kita dengan Bapa. Janji pertolongan di masa sukar. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Mazmur 50 ayat 15. Ketika masa sukar datang, seperti saat-saat ini masa sukar datang, banyak hal yang kita tidak tahu solusinya. Berserulah kepadaku pada saat kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Itulah janjinya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Pemeliharaan hidup itu adalah janji Tuhan untuk kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Ketika masa-masa sesak, ketika kita terhimpit, ingat ada perjanjian kita dengan Sang Pemberi Janji yang murni, Sang Pemberi Janji yang setia, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kepada kita semua keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami mengucap syukur. Janji pengampunan dosa sudah dilakukan di pengantara di perjanjian baru, kehidupan kekal. Penebusan atas dosa-dosa lama kita itu sudah dilakukan oleh Kristus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ada banyak janji yang baik, seperti yang dikatakan di Yosua. Semua janji yang baik yang diberikan Allah kepada kita, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Karena apa? Karena janjinya adalah murni dan Sang Pemberi Janji itu adalah setia. Bagaimana kita untuk hidup di dalam perjanjian itu? Yang pertama tadi, ingat bahwa sudah ada Kristus, Sang Pengantara dari perjanjian baru yang diberikan Bapa, itu sudah mewakili kita untuk melakukan perjanjian itu dengan Bapa, sehingga kita ini adalah orang-orang yang menikmati janji itu. Yang kedua, percaya saja pada Sang Pemberi Janji. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita nyatakan,
karena Dia yang berjanji adalah setia. Jangan disamakan, mungkin kita bolak-balik kena tipu, bolak-balik kena PHP. Tapi janji Tuhan itu tadi, janji Tuhan adalah yang murni, dimurnikan 7 kali dalam peleburan. Dan di Ibrani 10 ayat 23, mari kita berpegang teguh pada pengharapan yang kita nyatakan. Karena apa? Dia yang berjanji adalah setia. Itu yang kedua. Percayai sang pemberi janji. Percayai pihak pertama yang melakukan perjanjian itu adalah Bapa yang setia, yang menggenapi semua perkataannya. Dan percayai juga pada sang pengantara kita, pihak yang mengikatkan janji itu dengan Bapa, yaitu Kristus, yang sudah melakukannya itu untuk kita, mengorbankan hidupnya, nyawanya, memberikannya itu untuk kita. Yang kedua. Yang ketiga, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang ketiga, bergaul karib dengan Tuhan. Itu saja yang kita lakukan. Bergaul karib dengan Dia. Ketika kita orang-orang yang dibenarkan itu bergaul karib dengan Dia, perjanjiannya, hikmatnya, rahasia-rahasianya diberitahukan kepada kita. Amin. Prakteknya saja, kita sudah ada di dalam posisi itu, Tuhan Yesus sebagai pengantara kita. Yang kedua, yang percayai saja, nah ini yang harus sepenuhnya mempercayai Tuhan itu setia. Biarlah semua pengalaman, trauma, masa lalu kah, pengalaman-pengalaman hidup kita, kepahitan kita tidak mempengaruhi pandangan percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sang pemberi janji itu adalah setia. Biar pengalaman trauma masa lalu kita, biarlah itu tidak menghalangi. Mari dengan cara apa? Fokuslah. Ketika kita enggak fokus, ketika kita mengarahkan ke yang lain-lainnya, mata kita tidak fokus kepada sang pemberi janji. Akhirnya kita kehilangan percaya kita kepada sang pemberi janji yang setia. Ketika kita tidak memfokuskan pandangan kita, bergaul kariblah tadi, bergaul kariblah dengan Tuhan. Itu saja yang harus kita lakukan untuk kita hidup di dalam perjanjian. Ingatlah, kita semua saat ini itu adalah hidup di dalam satu ikatan tudung perjanjian dengan Bapa, dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa membatalkannya. Tidak ada satu kuasa yang bisa membatalkannya. Hanya kita sendiri yang keluar. Jika kita memutuskan untuk keluar dari perjanjian itu dan mengingkari sang pengantara kita, yaitu Kristus Yesus. Amin.